Halo teman-teman. Intro ya. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my channel Paus Pratama. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat video pembelajaran untuk belajar online. Nah, di sini saya akan memberikan tips termudah dan tidak ribet bagaimana cara membuatnya. Dan tanpa basa-basi kita langsung aja ke video tutorialnya. Baiklah, langkah yang pertama yaitu pengambilan video pembelajaran. Nah, usahakan di sini teman-teman menguasai materi yang akan teman-teman sampaikan. Tujuannya sih agar lebih efisien dan tidak banyak cut atau tidak banyak edit untuk video pembelajarannya. Dan di sini saya menggunakan green screen. Dan bagi teman-teman yang tidak menggunakan green screen, berikut ini adalah tips-tipsnya. Baiklah teman-teman, ini adalah tips jika teman-teman tidak mengambil video dengan menggunakan green screen. Nah, usahakan teman-teman cari background di belakang kita itu satu warna, dan posisikan teman-teman di samping sebelah sini. Jadi jangan di tengah-tengah. Karena apa? Nanti di sini itu nanti kita akan edit menjadi papan tulis untuk meletakkan materi-materi yang akan kita sampaikan seperti itu. Baiklah, langkah yang kedua atau tips yang kedua yaitu mendownload gambar-gambar atau media lain yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Baiklah, dikarenakan di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer, maka di sini saya akan mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan atmosfer. Klik gambar, lalu kita pilih gambar yang kira-kira berhubungan dengan materi kita, tekan dan download gambar. Oke gengs, jadi langkah selanjutnya yaitu pengeditan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster dan tanpa basa-basi kita langsung aja ke pengeditan. Oke gengs, kita langsung aja buka aplikasi KineMaster. Lalu teman-teman klik new project, lalu teman-teman pilih aspek rasio 16:9, lalu klik media, lalu pilih latar. Nah, di sini teman-teman bebas ya menggunakan latar. Misalkan teman-teman menggunakan modenya di dalam ruangan atau di dalam kelas atau di alam bebas sesuai tema teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan background yang polos seperti ini. Lalu kita perpanjang. Setelah itu kita klik lapisan dan masukkan media video pembelajaran kita. Nah, ini dia video pembelajaran saya yang telah saya edit dan saya potong bagian-bagian yang tidak penting atau kata-kata yang tidak perlu saya ucapkan di video pembelajaran ini. Setelah itu, bagi teman-teman yang menggunakan green screen, teman-teman tinggal klik aja videonya. Lalu teman-teman scroll ke bawah di bagian sini, lalu teman-teman melihat kunci chroma dan klik enable atau aktifkan. Nah, ini berfungsi menghilangkan background warna hijaunya. Setelah itu teman-teman atur posisinya. Sekarang di sebelah sini. Kita tes dulu. Pembelajaran geografi. Nah, di sini saya menyebutkan geografi ya. Jika teman-teman ingin menambahkan teks atau ingin memberi judul bidang studi atau pelajarannya, teman-teman tinggal klik lapisan, lalu klik teks, lalu pilih pelajaran yang akan teman-teman ajarkan. Di sini saya memberikan pelajaran geografi. Kita scale up atau perbesar, lalu kita paskan di mana si pembicara memberikan kata-kata ya, menyebutkan kata-kata geografi. Pembelajaran geografi. Nah, di sini pas ya. Jadi saya perpendek lagi. Video pembelajaran geografi bersama Paus Pratama. Nah, di sini saya mengenalkan diri saya. Klik saja lapisan dan pilih teks. Paus Pratama.
Misalkan kita taruh di sebelah sini, lalu di bagian bawah sini ya ada berbagai opsi sih sebenarnya. Tinggal kita enablekan, atau kita layar penuhkan seperti ini, atau kita bisa ganti juga warnanya gitu kan, hitam hijau seperti ini. Di sini saya memberikan warna hitam, memilih warna hitam, dan memberikan animasi masuk, misalkan memudar. Geografi bersama Paus Pratama di sini dan di video. Nah, di sini saya memperkenalkan diri bersama Paus Pratama di sini, dan di video kali ini atau di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang atmosfer. Nah, di sini saya menyebutkan atmosfer. Ini adalah judul materi saya. Maka klik teks dan tulis atmosfer. Saya akan membahas tentang atmosfer. Kita geser sedikit kira-kira di bagian sini. Kita berikan animasi masuk pop. Akan membahas tentang atmosfer. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh di mana saja teman-teman memberikan gambar agar materi teman-teman lebih asik gitu kan, lebih seru gitu. Di bagian sini ada troposfer. Ya, troposfer adalah. Nah, yang pertama saya di sini memberikan penjelasan troposfer. Lalu misalkan di sini kita memberikan gambar juga. Kalau kita memberikan gambar, klik aja media, lalu kita masukkan gambar yang sudah kita siapkan. Misalkan ini adalah gambar buminya. Lalu setelah itu kita masukkan gambar atmosfernya, yaitu mana ya, ini ada gambarnya. Nah, ini troposfer. Teman-teman bisa mengaturnya seperti ini atau memperkecilnya dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar troposfer, misalkan teman-teman ingin memberikan penjelasannya gitu kan. Jadi pertama ini ada troposfer. Ya, troposfer adalah lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 10 km di atas permukaan laut. Di bagian ini juga pesawat terbang melintas, dan di bagian ini juga terjadi cuaca dan awan. Ya, itu dia cara pemberian gambar, teks, dan dan pengeditan video pembelajarannya. Dan intinya sama ya. Ketika kita memberikan materi, apa yang kita ucapkan, kita tulis dan kita berikan gambarnya seperti itu agar lebih jelas penjelasannya. Dan hasil videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran geografi bersama Paus Pratama di sini, dan di video kali ini atau di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang atmosfer. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar ozon? Dan di lapisan keberapakah ozon itu berada? Nah, jika teman-teman ingin mengetahuinya, yuk simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, apa sih atmosfer itu? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu atmos dan spaira. Atmos yang berarti uap atau gas, dan spaira yang berarti lapisan. Dan dapat kita simpulkan, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Dan perlu teman-teman ketahui, atmosfer terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya, terdiri dari uap air, gas karbon, argon, dan gas lainnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer itu terbagi dari beberapa lapisan.
Yang pertama adalah lapisan troposfer, yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga adalah mesosfer, yang keempat adalah termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Baiklah teman-teman, di lapisan pertama ini ada troposfer. Ya, troposfer adalah lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Di bagian ini juga pesawat terbang melintas, dan di bagian ini juga terjadi cuaca dan awan. Dan zona pemisah antara troposfer dan stratosfer disebut tropopause. Baiklah teman-teman, di lapisan kedua ada stratosfer. Nah, stratosfer ini juga biasa disebut ozonosfer karena ozon dapat kita jumpai di bagian lapisan ini. Nah, lapisan stratosfer terletak di ketinggian 10 km sampai 50 km di atas permukaan laut. Nah, dan zona yang memisahkan antara stratosfer dan mesosfer adalah stratosferpause. Baiklah teman-teman, di lapisan ketiga ini ada mesosfer. Nah, mesosfer ini terletak di ketinggian 50 km sampai dengan 85 km di atas permukaan laut. Nah, fungsinya lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari jatuhan meteor. Nah, zona pemisah antara mesosfer dan termosfer disebut mesopause. Nah, di bagian 4 yaitu ada termosfer. Nah, termosfer ini terletak di ketinggian 85 km sampai dengan 500 km di atas permukaan laut. Nah, di lapisan ini juga biasanya terjadi proses ionisasi, di mana zat-zat molekul-molekul melebur menjadi ion yang bermuatan listrik. Nah, di bagian lapisan ini juga kita dapat menyaksikan fenomena alam yang sangat luar biasa, yaitu aurora. Nah, jarak pemisah antara termosfer dan eksosfer adalah thermopause. Nah, teman-teman, yang lapisan terakhir yaitu eksosfer. Nah, eksosfer ini adalah lapisan terluar dari permukaan bumi. Jadi, eksosfer ini terletak di ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Nah, komponen utama yang mengisi lapisan ini adalah gas hidrogen. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang atmosfer dan lapisan-lapisannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada teman-teman agar teman-teman tahu sejauh mana sih teman-teman menangkap video pembelajaran ini. Pertanyaannya adalah, di manakah lapisan ozon atau teman-teman dapat menemukan lapisan ozon? Option A adalah troposfer, option B adalah stratosfer, option C adalah mesosfer, dan option D adalah termosfer, dan option E adalah eksosfer. Kira-kira di bagian lapisan mana ya ozon terdapat? Ya, betul sekali. Lapisan ozon terdapat di lapisan stratosfer. Nah, teman-teman, itu tadi video pembelajaran tentang materi struktur lapisan atmosfer. Nah, untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan mari kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.